Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadhu min dunillahi alihah liyakunu lahum izzah." Dan mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Liyakunu lahum izzah, agar mereka bisa meraih kemuliaan. Kalau kita menjadikan sesuatu selain Allah untuk meraih kemuliaan, ada sesuatu nih selain Allah untuk meraih sebuah kemuliaan, maka sama halnya dengan kita sedang membuat rumah sebagaimana si laba-laba membuat rumah. Sangat mudah hancurnya, sangat mudah sirnanya. Kemuliaan tersebut sangat mudah hancurnya, sangat mudah sirnanya. Kalau ingin mencari kemuliaan, cari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Walillahil izzatu jami'a." Kalau ingin mencari kekuatan, cari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa annal quwwata lillahi jami'a." Karena kekuatan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Maka tidak heran kenapa kaum muslimin yang sedikit jumlahnya bisa mengalahkan kaum kafirin dengan berbagai macam kelebihan persenjataan mereka kala itu dan kelebihan jumlah yang mereka miliki. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Nusurtu birru'bi masirata sahrin, masirata syahrin." Aku ditolong dengan rasa takut yang sudah Allah lemparkan kepada hati-hati para musuh masirata syahrin. Belum kalau pertemuan itu jarak 1 bulan baru bisa bertemu, sudah ada rasa takut di hati-hati musuh. Menang. Annal quwwata lillahi jami'an. Jangan merasa ketika badan atau fisik kita kuat, kalau Allah lemparkan rasa takut di hati kita, tidak ada kekuatan kita menghadapi sesuatu yang atau orang yang dia jauh lebih kecil daripada kita. Begitu. Atau ketika kita merasa lemah, lalu kita bersandar kepada sesuatu yang kita lihat fisiknya lebih kuat, lebih besar, dan kita lupa bahwasanya segala sesuatu kekuatan itu atau segala kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, lupa kita bersandar. Nah, maka disinilah pentingnya kita melatih sebelum terjadi. Latihan sebelum terjadi berbagai macam kejadian yang di situ diuji sebenar-benarnya ujian kita. Rasulullah SAW menyatakan yang namanya kesabaran itu inda sadmatil ula. Hakikat dari kesabaran seseorang itu ketika dia menghadapi musibah pada tabrakan pertama, pada pertemuan pertamanya. Bagaimana sikap dia pertama, itu dia kesabaran yang dia miliki. Saat ditimpa musibah, bagaimana dia menyikapinya, itu kesabaran dia. Keteguhan, kekokohan seseorang saat pertama dia ditimpa musibah. Nah, sebelum benar-benar datang musibah yang besar itu, maka kita harus latihan terus dan berulang terus. Disitulah kita katakan kuantitas itu sebenarnya berjalan lurus dengan kualitas. Di sebuah ibadah itu tidak akan bisa mencapai kualitas tinggi sampai dia melakukan ibadah tersebut berulang-ulang. Tidak mungkin kualitas ibadahnya bagus sampai dia melakukan ibadah tersebut berulang-ulang. Jadi kita dapati Rasulullah SAW beliau memiliki kualitas ibadah yang sangat bagus karena beliau melakukan ibadah tersebut berulang-ulang, dan kita lihat contohnya diantaranya beliau sholat malam sampai bengkak kakinya, dan para ulama mencontohkan tersebut. Nah, hal tersebut sampai ditulis sebuah buku yang berjudul orang-orang yang bengkak kakinya karena sholat malam. Dan seperti itu. Jadi untuk mencapai sebuah kualitas yang bagus dalam ibadah, untuk mencapai sebuah kualitas yang bagus dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus lakukan sesuatu tersebut berulang-ulang sampai benar-benar kita mencapai derajat atau kualitas yang terbaik, karena kita ingin mencapai apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala bagaimana disebutkan di khutbah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kualitas yang terbaik. Rumah kalau kualitasnya tidak baik, ya seperti rumah laba-laba tadi. Dari sinilah kita mulai belajar bagaimana kita benar-benar menempatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika benda yang paling kita sayangi itu hilang, kita cek bagaimana perasaan hati kita. Sejauh mana ketergantungan kita terhadap benda itu.
seorang yang sedang belajar bahasa, di benda yang paling dia sayangi itulah kamus. Seorang pedagang, sesuatu yang dia sangat sayangi itulah modalnya. Habis modalnya, hilang kamusnya, cek hatinya. Seberapa berat dia merasakan kehilangan itu, sebesar itulah ketergantungan yang telah dia pasang antara dia dengan benda itu. Nah, seberapa berat ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita cek. Cara ngeceknya sangat mudah, di antaranya seberapa besar penyesalan kita kalau ketinggalan satu jenis ibadah yang biasa kita lakukan. Seberapa besar penyesalannya itu? Bandingkan dengan kita kehilangan sebuah benda yang memang kita sayangi dan kita sukai. Nah, di situ kita lihat betapa ada perbandingan perasaan yang kita sendiri menilainya. Sebelum kita benar-benar dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah maksud hakikat dari as-sidq yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia jujur kepada dirinya sebatas apa dia benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebatas apa dia menjalankan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jujur dia, apa adanya dia terhadap dirinya, apa adanya dia terhadap orang lain, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita hiasi dengan banyaknya ibadah di hadapan orang banyak kalau di belakang, kalau bersendirian banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Saat sholat bareng bersama dengan orang banyak, kita tunjukkan betapa khusyuknya kita sholat. Tetapi di hati kita sadar tidak ada kekhusyuan sama sekali. Bahkan perasaan kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala aja hampir tidak ada. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seorang yang sholat itu, seorang yang sedang sholat, maka Allah Subhanahu Wa Taala bainahu wa bainal Ka'bah, atau dalam lafaz lain qibala wajhihi. Allah Subhanahu Wa Taala antara dia dan Ka'bah. Dalam lafaz lain Allah itu berada di hadapannya. Seberapa kita itu merasa Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan kita? Percuma kita tampakkan kekhusyuan, gerakan yang kalau sebenarnya di hati kita perasaan itu pun tidak muncul sama sekali. Betapa besar ketika pengaguan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita membaca Subhana Rabbil Azim. Maha suci Allah yang Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Seberapa besar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita mengagungkan pemimpin kita atau mengagungkan tamu kita atau orang-orang lain yang kita hargai, kita agungkan. Seberapa besar. Dan kita bisa nilai. Percuma kita berucap, kita mengagungkan Allah lebih daripada orang ini, mengagungkan Allah lebih daripada si fulan dan si fulan. Percuma ucapan itu. Itu namanya tidak jujur. Kita dengan diri kita, antara kita dan diri kita. Itu jujur. Yang kita butuhkan adalah kejujuran. Ketika kita mengatakan Subhana Rabbil A'la ketika kita sujud, seberapa besar kita meninggikan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lainnya. Sujud kita dengan gerakan itu kita berusaha semaksimal mungkin menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata di luar sholat lepas segalanya itu. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggikan Allah Subhanahu wa taala, selesai sholat hilang semuanya, lepas semuanya. Masih ada namanya menghinakan hamba Allah lainnya, masih ada dan lain sebagainya, tindakan-tindakan tercela. Ini menunjukkan bahwasanya latihan kita 5 waktu itu masih bermasalah. Jadi perbaiki latihan kita sehingga benar ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ayat yang sudah kita hafal dan paling mudah untuk dihafal, qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad itu iltaja'a ilaihi jami' al-hawaij. Segala macam kebutuhan itu disandarkan kepadanya. As-samad, nama Allah, sifat Allah As-samad itu adalah maksudnya segala sesuatu, segala kebutuhan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafal ayatnya, cuman prakteknya bagaimana? Seperti itu.